Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang stop bayar pinjol isi cash jika keadaannya sudah seperti ini. Jadi anjuran ini sengaja saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang menjadi nasabah isi cash. Dan buat kalian yang saat ini sudah mengalami hal ini, maka kalian sudah saatnya untuk stop pembayaran di aplikasi pinjol isi cash. Kenapa harus seperti itu? Karena khawatir nanti kalau misalkan kalian terus melakukan pembayaran, jika kalian terus-terusan merawat pinjol isi cash, khawatir nanti kalian akan terjebak dalam sebuah lingkaran hutang yang semakin membengkak. Jika kalian keadaannya saat ini mungkin sudah ada yang tidak punya uang lagi, sudah tidak punya aset lagi, sudah tidak punya apa-apa lagi, dan sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjol isi cash. Hal yang harus kalian lakukan adalah salah satunya dengan cara stop pembayaran isi cash sekarang juga. Karena dari situ juga kalian sudah bisa kelihatan jika kita sudah tidak mampu bayar, tidak punya uang lagi untuk membayar, dan berusaha membayar pinjaman online di EasyCash ini dengan cara berhutang kembali, mencari utangan yang lain, berhutang di tempat lain, di sana, di kiri, di sana, di sini. Lalu apalagi kalau kalian berusaha meminjam uang di aplikasi pinjaman online yang lain untuk membayar hutang di aplikasi pinjol EasyCash ini. Ini sudah tidak sehat, ini sudah tidak benar. Jadi yang harus kalian lakukan adalah stop pembayaran di aplikasi pinjol EasyCash jika hal ini sudah kalian alami. Karena saya yakin kalian pasti merasakan ketika kalian menjadi nasabah EasyCash, mempunyai tanggungan utang di aplikasi pinjol EasyCash, dan ketika melakukan pembayaran dan kalian juga sudah bisa merasakan mampu atau tidak membayar hutang tersebut. Jangan sampai kalian ketika melakukan pembayaran itu dengan cara berhutang kembali. Berhutang ke teman, ke saudara, ke leasing, ke bank, atau justru berhutang ke pinjaman online yang lain. Ini sangat dilarang. Karena kalau kalian terus-terusan seperti itu akan mengakibatkan hutang kalian semakin membengkak. Jadi sudah saatnya jika kalian sudah betul-betul mengalami hal ini, sudah saatnya stop pembayaran di aplikasi pinjol EasyCash ini. Karena dengan seperti itu, kalian tidak akan terjebak dalam sebuah lingkaran hutang yang nantinya akan semakin membengkak. Kalau kalian berusaha menyetop pembayaran di aplikasi pinjol EasyCash, resikonya tidak terlalu berat. Dalam arti tidak terlalu berat ini hanya beberapa resiko yang akan kalian rasakan nantinya, yaitu salah satunya nanti data-data kalian akan bermasalah. Skor kredit dari data-data kalian akan bermasalah, itu saja. Kalau masalah didatangi debt collector lapangan, itu sampai saat ini saya belum dapat kabar bahwa pinjol EasyCash ini memiliki DC lapangan. Ada beberapa nasabah yang saat ini sudah telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash ini tidak pernah didatangi DC lapangan. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau memang hal itu sangat menakutkan buat kalian didatangi debt collector lapangan. Tidak usah khawatir karena EasyCash ini belum memiliki debt collector lapangan. Oke ya. Lalu resiko terberatnya yang mungkin kalian takutkan adalah data-data kalian masuk slick OJK. Emang yang ditakutkan oleh kalian masuk slick OJK itu apa? Karena masuk slick OJK itu tidak ada masalah sama sekali apabila kalian memang sudah meniatkan hati, sudah niat dalam hati tidak akan lagi meminjam uang riba di pinjaman online, di leasing, dimanapun. Kalau kalian sudah niat tidak akan meminjam uang lagi, tidak akan kredit kendaraan, tidak akan kredit rumah, dan sebagainya, kalian tidak usah mikirin slick OJK, karena slick OJK itu yaitu efek sampingnya kalian tidak bisa lagi meminjam uang di aplikasi pinjaman online yang lain, atau mungkin kalian akan bermasalah ketika mengajukan kredit kendaraan, meminjam uang di multi finance, di leasing, ataupun kalian kredit rumah. Itu saja. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Daripada dibandingkan misalkan gini, kalian berusaha merawat pinjaman online EasyCash, sementara kalian sendiri sudah tahu kondisi kalian seperti apa saat ini. Ketika melakukan pembayaran dengan cara berhutang, nah itu sudah tidak sehat. Sebaiknya stop pembayaran EasyCash jika kalian sudah mengalami hal seperti itu. Kecuali ketika kalian membayar angsuran atau membayar cicilan di aplikasi pinjol EasyCash itu, kalian melakukan pembayaran dengan uang tanpa berhutang. Kalau sudah berhutang, wah itu udah berbahaya sekali. Nanti kemungkinan besar utang kalian akan semakin membengkak. Misalkan pinjam di satu pinjol untuk membayar pinjol yang lain. Utang di aplikasi EasyCash, membayarnya dengan berhutang ke tetangga, ke saudara, ke teman, atau ke siapa. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi sudah saatnya jika hal ini sudah terjadi, sudah waktunya kalian stop pembayaran EasyCash. Nanti kalian hanya menerima
Mungkin semacam teror ataupun telepon-telepon dari DC Pinjol EasyCash, ada yang menanyakan perihal tagihan, ada yang sedikit penekanan, meneror dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Itu hal biasa, tidak usah ditakuti. Lalu kalau yang paling ditakuti kalian adalah didatangi debt collector lapangan, tidak usah takut. Debt collector lapangan itu kan manusia, orang yang tugasnya menagih. Jadi kenapa harus takut? Hadapi saja kalau memang EasyCash ini ada debt collector lapangan. Walaupun sampai saat ini ketika saya membuat video ini saya belum dapat kabar bahwa aplikasi pinjol EasyCash ini memiliki debt collector lapangan. Jadi tidak usah takut lah, santai aja. Penting kalian fokus saja saat ini berusaha untuk bangkit menata diri setelah kalian terpuruk karena terus-terusan berusaha merawat pinjol EasyCash sampai kalian apalagi yang terparah sampai jual aset dan sebagainya. Itu jangan dilakukan karena itu adalah hal terkonyol ketika kalian berusaha menjual aset untuk membayar utang di pinjol EasyCash ini. Santai saja, kalau memang kalian tidak punya uang, udah stop pembayaran. Nanti kalian bisa nabung dulu. Kalau punya niat untuk membayar suatu saat nanti, entah itu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, ya kalau memang kalian punya niat untuk membayar dan tabungan kalian sudah cukup untuk membayar utang, ya bayarkan saja, silahkan, itu terserah kalian. Mau tidak dibayar juga itu terserah kalian, daripada itu membebani kalian sendiri. Kalau data-data kalian memang sudah masuk slik OJK, sebaiknya tidak usah dibayar karena kan itu konsekuensinya udah masuk slik OJK. Jadi kalian tidak usah khawatir, kalian berdoa saja agar dimudahkan segala sesuatunya. Jangan sampai kalian melakukan gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online yang lain. Kuncinya ketika kalian sudah tidak mampu, sudah tidak bisa, sudah tidak sanggup membayar utang di aplikasi pinjol EasyCash adalah saat itu juga yang harus kalian lakukan, stop pembayaran EasyCash. Jangan berusaha untuk merawat pinjaman online EasyCash karena sangat berbahaya ketika kalian berusaha gali lubang tutup lubang, apalagi meminjam uang di aplikasi pinjaman online yang lain. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian yang saat ini yang sedang gagal bayar dan telat bayar di aplikasi EasyCash, saya doakan segera dimudahkan rezekinya agar bisa segera melunasi utang-utang kalian. Dan buat teman-teman semua yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, belum pernah tahu, belum pernah mencoba meminjam uang di aplikasi pinjaman online, saya selalu menyarankan jangan pernah coba-coba melakukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online manapun. Karena ini sangat beresiko sekali untuk kalian yang tidak paham aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Ini akan kemungkinan menjebak kalian dalam sebuah lingkaran hutang yang nantinya ada kemungkinan semakin membengkak. Oke, kalian pahami, jika kondisi kalian sudah tidak mampu, jika kondisi kalian memang sudah tidak bisa lagi membayar aplikasi pinjaman online EasyCash, sudah saatnya kalian wajib stop pembayaran di aplikasi EasyCash tersebut. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.